Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kelompok Bahasa Indonesia kelas 1G ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kalimat dan kalimat efektif dalam tulisan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ramadhani Fakih Surya Putra. Nama saya next. Nama saya Muhammad Zulfikar. Saya Rabdi Batolaki. Dan saya Muhammad Rifal Al-Faris. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Oke, lanjut. Baik. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu dipahami pembaca sesuai dengan maksud penulisannya. Sebaliknya, kalimat yang sulit dipahami atau salah terpahami oleh pembacanya termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan untuk mewakili gagasan pembicara atau gagasan penulisan dan dapat diterima oleh pembaca. Kalimat efektif harus jelas, padat, dan singkat maksud dan tujuannya. Sementara untuk kalimat tidak efektif adalah contoh kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kalimatnya. Serta aturan penulisan kalimat ini juga berbeda dengan aturan penulisan kalimat efektif. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jenis kalimat efektif. 1. Kalimat argumentasi. Jenis kalimat efektif yang utama adalah kalimat argumentasi. Karena dalam menyampaikan sebuah argumentasi, Anda harus menggunakan kalimat efektif. Contoh dari kalimat argumentasi adalah pendidikan karakter sangat penting diterapkan sejak dini karena membentuk sikap dan nilai moral yang akan terbawa hingga dewasa. Yang kedua, kalimat penyampaian ide atau gagasan. Agar suatu ide atau gagasan bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya, maka dalam penulisannya harus menggunakan kalimat efektif. Contoh kalimat tersebut adalah, menurut saya, penggunaan energi terbarukan oleh pemerintah harus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal harus ditulis dengan bahasa kalimat efektif supaya bisa diterima oleh pembaca dengan baik. Contoh kalimat formal adalah, permohonan ini kami ajukan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Next. Selanjutnya, penyebab munculnya kalimat tidak efektif. 1. Struktur pembuatan kalimat tidak efektif. Yang kedua, kalimat yang tidak terpakai. Yang ketiga, kalimat yang digunakan bertele-tele atau terlalu panjang. Yang keempat, kalimat tidak berpadu. Yang kelima, kalimat kurang logis. Yang keenam, kontaminasi atau pencampuran dua kata yang ungkapan mirip bentuk atau maknanya. Yang ketujuh, pleonasme atau penggunaan kata-kata yang berlebihan karena maknanya sudah tercakup. Yang kedelapan, tidak memiliki subjek. Yang kesembilan, adanya kata depan yang tidak perlu. Yang ke-10, salah menggunakan nalar. Yang ke-11, kesalahan dalam pembentukan kata. Yang ke-12, pengaruh bahasa asing. Next. Kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca. Pada dasarnya, kevariasian adalah upaya penganeka-ragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Jul. Saya akan lanjutkan. Contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama ada struktur kalimat. Yang tidak efektif dalam rapat itu membahas anggaran. Yang artinya tidak ada subjek dalam kalimat tersebut. Yang benarnya adalah rapat itu membahas anggaran. Yang kedua, kehematan kata. Yang tidak efektif, para hadirin dimohon berdiri
Menggunakan kata parah itu berlebihan. Yang efektif, hadirin dimohon berdiri. Yang ketiga, kelogisan. Yang tidak efektif, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Waktu itu tidak bisa dipersingkat. Yang lebih efektif agar efisien, mari kita mulai. Selanjutnya, penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran atau reasoning adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip menurut KBBI 2005 sampai 772. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Next, dilanjutkan oleh teman saya Rival. Baik, terima kasih Raffi. Saya akan melanjutkannya. Selanjutnya, kecermatan. Prinsip kecermatan ini digunakan dalam proses pemilihan dan penggunaan kata. Karena suatu kalimat dikatakan efektif jika dalam kalimat tersebut sudah memenuhi prinsip kecermatan dalam memilih dan menggunakan kata-kata. Sehingga kata-kata dalam kalimat tersebut tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Untuk bisa membuat kalimat efektif sangat tergantung pada pemilihan kata yang digunakan dalam susunan kalimatnya. Next. Selanjutnya, kesalahan dalam kalimat. Yang pertama, kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi atau kalimat rancu adalah kalimat yang kacau susunannya. Namun, kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas. Yang kedua, ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Pada sebagian kalimat yang tidak jelas, unsur S dan tidak memiliki unsur P akan membuat ketidakefektifan dan hanya memiliki unsur lain seperti O, cat, dan pel. Yang ketiga, gejala pleonasme dalam kalimat. Yang dimaksud dengan gejala pleonasme dalam kalimat adalah penggunaan unsur kata atau bahasa yang berlebihan. Yang keempat, penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Beberapa penggunaan kata yang salah dalam kalimat di antara A. Penggunaan kata kalau yang salah. B. Penggunaan kata di yang salah. C. Penggunaan kata daripada yang salah. Dan D. Pengulangan kata. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Dani. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.